di Timur Nusa tempat terindah. Inilah apresiasi kepala sekolah untuk pendidikan. Mengabdi dengan aksi, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Identitas NTT sebagai provinsi kepulauan dengan infrastruktur dan konektivitas yang jauh dari memadai karena kemiskinan dan ketertinggalan terus melekat, sulit dipisahkan. Mirisnya, akibat alasan rendahnya pendidikan yang berkualitas, anak-anak NTT pernah dituding sebagai biang kerok rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Bangunan sekolah yang tidak layak, guru komite sekolah dengan penghasilan rendah, orang tua siswa adalah petani miskin dan migran. Hanya 10% siswa yang mendapat bantuan PIP. Fakta ini justru tak pernah diratapi SMA Negeri Raimanuk yang berada di garis depan perbatasan Republik Indonesia Timor Leste. Jauh sebelum pandemi COVID-19, anak-anak SMA Raimanuk telah terbiasa menghadapi tantangan. Mereka hadapi dengan bergotong royong sebisanya, swadaya membangun ruang belajar sendiri. Pembelajaran beratapkan langit beralaskan bumi. Di bawah tenda dan lopo tidak menyurutkan niat untuk terus belajar. Dengan pola pembelajaran kolaborasi antar mata pelajaran dan kerjasama berbagai pihak, nyatanya mampu menggelorakan semangat belajar para siswa. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemberian tablet tambah darah dan layanan konseling remaja melalui PIK-R mampu menurunkan angka putus sekolah remaja putri. Saat pandemi COVID-19 menerpa, sekolah diinstruksikan ditutup, justru memperburuk keadaan. Kondisi ekonomi yang serba sulit, infrastruktur yang terbatas dan sumber daya manusia yang minim untuk terlaksananya PJJ berpotensi besar terhadap learning loss. Vaksinasi bagi seluruh warga sekolah untuk membentuk herd community adalah sebuah pilihan. SMA Negeri Raimanuk sebagai sekolah pertama penerima vaksin, meskipun sebagian siswa dan orang tua menolak karena keamanan dan efek samping vaksin, tetapi dengan informasi yang jelas tentang pentingnya vaksin, akhirnya 85% warga sekolah telah terimunisasi. Pasca vaksinasi kepada seluruh warga sekolah, pihak sekolah dan orang tua siswa sepakat secara tertulis, berkomitmen dan memastikan akses pendidikan tidak boleh terhenti dan mati meski pandemi COVID-19 dan badai seroja mendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fritz Ngampu, Kepala SMA Negeri Raimanuk, sebuah unit sekolah baru yang terletak di perbatasan negara Republik Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Untuk pertama kalinya sejak sekolah kami berdiri, kami mendapat bantuan dana bos afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas, kami sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri. Peralatan TIK yang diperoleh untuk pertama kalinya itu ibarat sebagai amunisi untuk terus bergerak dalam tuntutan pembelajaran modern berbasis digital. Meskipun SMA Negeri Raimanuk belum memiliki ruang laboratorium komputer, maka harus sewa bangunan demi memperlancar proses dan evaluasi pembelajaran, termasuk pelaksanaan asesmen nasional 2021. Tahun 2020, bantuan pemerintah melalui dana alokasi khusus, SMA Negeri Raimanuk telah memiliki 3 ruang belajar dan 1 ruang perpustakaan. Karena rombongan belajar mencapai 8 rombel, maka ruang perpustakaan dan ruang kelas darurat pun digunakan untuk ruang kelas. Hal ini tidak menyurutkan semangat belajar siswa. Bagaimanapun, perubahan dalam kurun waktu 2 tahun sejak mendapat izin operasional 2018 silam, mereka merasakan adanya perubahan mendasar. Meski memiliki kekurangan ruang belajar dan fasilitas lainnya, toh mereka merasa nyaman, merdeka dari ketertinggalan dan sejajar dengan sekolah-sekolah lainnya.
Dalam membentuk keterampilan dan mewaris kembangkan budaya lokal, siswa putri dibekali keterampilan menenun. Mereka dilatih teknik pewarnaan benang dengan bahan lokal alami bersama masyarakat. Jemari lentik tangan mereka merajut benang hingga menghasilkan kain tenunan, memberikan rasa bangga pada hasil karya budaya daerah sendiri. Semua aktivitas ini tentu tak dapat dilepaskan dari kesepakatan orang tua siswa, komite sekolah, para guru, dan siswa yang tertuang dalam kurikulum mandiri SMA Negeri Remanuke. Dukungan orang tua nampak sejak penerimaan peserta didik baru, masa pengenalan lingkungan sekolah, hingga siswa mengambil bagian dalam program Adiwiyata sekolah melalui kebersihan lingkungan dan penghijauan alam yang tertata rapi. Kegiatan ekstrakurikuler unggulan seperti pramuka dan organisasi siswa intra sekolah terus digalakan untuk mengembangkan minat, bakat, prestasi, serta jiwa kepemimpinan di kalangan siswa. Hal yang membanggakan di tengah pandemi COVID-19, SMA Negeri Remanuke tetap memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 sebagai momen yang membangkitkan dan menumbuhkan semangat patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang itu sendiri tidak mengubah nasibnya sendiri. Pepatah ini memotivasi pihak sekolah untuk bangkit dan tidak meratapi ketertinggalan, mengabdi dengan aksi, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Berbagai aktivitas pembelajaran dan pendukung pembelajaran alhasil membuat SMA Negeri Remanuke bisa tetap tegar berdiri di tengah 3 tantangan terbesar: keterbatasan dan ketertinggalan, learning loss,